Selamat pagi, siang, atau malam, teman-teman. Topik studi kasus kami ada di chapter 10 di buku, yaitu Measuring Usability Through Biometric, atau mengukur kegunaan melalui biometrik. Studi kasus ini telah dilakukan oleh Amanda Davis, Elizabeth Rosenzweig, dan Fiona Transquada di Pusat Desain dan Kegunaan Universitas Bentley. Langsung saja, latar belakangnya, produk. Biasanya, kalau produk dalam suatu bisnis sudah bagus, maka akan ada pengukuran pengalaman emosional dalam suatu produknya. Nah, pengukuran. Kan udah banyak alat untuk mengukur emosi peserta saat coba suatu produk. Misalkan, Trusting a Lot, protokol, dan Protocoler Post-Test Rating, atau protokol atau penilaian pasca tugas. Nah, tetapi itu masih tetap bergantung pada interpretasi si pengamat. Nah, makanya diberikan tambahan pengukuran biometrik di percobaan ini. Nah, hasilnya, karena langkah-langkah biometrik dikumpulkan secara waktu yang nyata selama interaksi pengguna dengan suatu produk, tindakan tersebut memberikan pengukuran gairah yang tidak terpengaruh oleh si pengamat itu sendiri. Jadi, interpretasi dari partisipannya langsung. Yang metodenya adalah yang pertama adalah peserta. Di sini di buku tertulis bahwa dia merekrut 10 mahasiswa yang menggunakan sebuah iPad. Nah, setiap sesi mereka diberikan waktu 60 menit. 1-1 dengan moderator dari Bentley Design dan Usability Center di dalam suatu ruangan. Yang kedua adalah teknologi. Di sini dia menggunakan dua alat inovatif. Yang pertama adalah Affective Vacuum Sensor, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi momen peningkatan gairah. Nah, sensor Q affectiva ini sendiri adalah biosensor nirkabel yang dapat dipakai untuk mengukur gairah emosional melalui konduktansi kulit. Nah, untuk yang kedua adalah Microsoft Product Cards. Nah, di sini kartu produk Microsoft ini digunakan untuk memahami emosi pengguna. Terus keuntungannya sendiri itu apa? Keuntungan utama dari teknik ini adalah tidak bergantung pada kuesioner atau skala penilaian, dan pengguna tidak harus menghasilkan kata-katanya sendiri. Yang ketiga adalah prosedur. Q-sensor. Nah, ketika peserta tiba, dia memasang sebuah Q-sensor itu di masing-masing tangan si mahasiswa. Peserta disuruh untuk berjalan menyusuri lorong, dan sehingga akan ada keringat atau larutan elektronik yang dihasilkan. Keringat itu diperlukan untuk membangun koneksi antara permukaan kulit dan elektroda dari Q-sensor itu sendiri. Selanjutnya adalah setengah dari peserta melakukan tugas dengan menggunakan buku teks digital terlebih dahulu, lalu yang setengahnya lagi disuruh untuk melakukan tugasnya menggunakan buku cetak atau e-book. Peserta disuruh untuk berpikir keras saat mereka menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Yang ketiga adalah cut reaction. Setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, baik pada buku teks digital atau buku cetak, peserta menggunakan kartu reaksi produk untuk menunjukkan reaksi mereka terhadap pengalaman. Lah, hasilnya seperti apa? Setelah peserta menggunakan kedua buku teks, kami mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, tentang pengalaman komparatif, apa yang paling mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Dan kita menyuruh mereka untuk memilih versi buku mana yang mereka pilih jika dia hanya disuruh untuk memilih satu. Apakah dia memilih e-book atau dia memilih buku teks biasa. Selanjutnya adalah temuan biometrik. Nah, pada temuan biometrik, untuk analisis data menggunakan Q-sensor, data-data pada Q-sensor dibagi berdasarkan tugas.
Lalu setiap partisipan menggunakan 2 sarung tangan dan mengerjakan 7 buah tugas. Oke, dikarenakan setiap peserta menggunakan 2 sarung tangan, ada 2 set data yang berbeda untuk setiap tugas yang dilakukan. Setelah partisipan selesai mengerjakan tugas dan data biometrik sudah dikumpulkan, data biometrik dengan kualitas buruk dan data biometrik dari tugas yang terlewatkan oleh partisipan akan dihapus. Lalu setelah data biometrik yang kurang baik tersebut dihapus, dari 140 titik data tersisa 102 titik data dari 9 peserta. Nah, 140 titik data berasal dari mana? Itu berasal dari partisipan yang berjumlah 10 orang dikali dengan 2 sarung tangan, dikarenakan mereka menggunakan 2 sarung tangan, lalu dikali dengan 7 tugas yang dikerjakan oleh masing-masing partisipan, sehingga dapat dihitung 10 peserta dikali 2 sarung tangan dikali 7 tugas sama dengan 140 titik data. Nah, lalu selanjutnya software Affectiva menunjukkan hasil peserta tunggal dari Q-sensor. Setengah bagian bawah layar menunjukkan aktivitas elektrodermal peserta selama sesi, sedangkan bagian kanan atas memperbesar periode waktu tertentu yang lebih pendek. Kami kemudian membandingkan jumlah puncak per menit untuk tugas masing-masing peserta menggunakan buku digital dan menggunakan buku cetak. Hasil menunjukkan bahwa puncak rata-rata per menit masing-masing adalah 6,2 dan 7,6. Namun menggunakan pengujian T-sampel berpasangan, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik pada interval kepercayaan 95%. Setelah pengamatan, puncak rata-rata per menit cenderung lebih tinggi untuk buku cetak daripada buku teks digital. Kami kemudian mengumpulkan feedback kualitatif dari Microsoft Reaction Card serta pertanyaan post tadi. Peserta menggambarkan versi digital terorganisir, mudah digunakan, dan efisien. Sedangkan untuk versi cetak, lambat, memakan waktu, dan lama. Berikut merupakan word cloud reaction card untuk tiap grup. Selanjutnya, pada data Q-sensor menunjukkan bahwa peserta mengalami gairah yang lebih tinggi saat menggunakan buku cetak. Tetapi setelah menggabungkan hasil data kualitatif dari Microsoft Reaction Card serta diskusi moderat, mengungkapkan bahwa tingkat yang lebih tinggi adalah karena emosi negatif dari suatu kesulitan dalam melakukan tugas pencarian dan pemahaman. Pada akhir sesi, ketika moderator meminta peserta untuk memilih antara cetak dan digital, secara mengejutkan, 5 memilih digital dan 5 lainnya memilih buku cetak. Dan untuk kesimpulan studi ini, penelitian berhasil menguji kelayakan mengintegrasikan langkah-langkah biometrik dengan umpan balik kualitatif pengguna. Dan manfaatnya dibandingkan pengujian standar, meliputi pengukuran langsung gairah peserta, dan triangulasi sumber untuk menjelaskan dan memvalidasi temuan. Sekian dan terima kasih.